Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Mungkin nanti akan ada banyak gangguan karena saya lagi di rumah, jadi anak saya juga masih belum tidur, sehingga nanti mungkin ada beberapa gangguan ketika kita melakukan perkuliahan. Baik, selamat siang semuanya. Saya harap semua. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore. Baik, saya harap semua sudah berada di grup ini sehingga kita dapat memulai perkuliahan kita. Baik, saya sudah menanyakan juga kepada Bu Heni, dan Bu Heni memang mengizinkan saya untuk yang pertama masuk untuk perkuliahan kimia komputasi ini. Baik, sebelumnya saya mau memastikan bahwa semua yang masuk di grup ini sudah mengontrak mata kuliah kimia komputasi di KRS-nya. Oke, baik. Sudah Pak. Nah, yang berikutnya, apakah semua sudah masuk di grup WA dan Google Classroom yang saya buat? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Untuk memastikan saja sehingga nanti untuk pengumpulan tugas kita akan di Google Classroom, sedangkan untuk informasi ataupun perubahan jadwal dan lain sebagainya itu bisa dikomunikasikan di grup WA seperti itu. Jadi saya harap kalau kalian men-silent grup WA, tolong seringlah mencek grup komputasi WA kita. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi hari ini kita akan menyepakati perkuliahan kita selama 1 semester, dan juga kita akan melihat materi serta kesepakatan-kesepakatan apa saja yang secara umum akan berlaku di kimia komputasi dan secara khusus di kelas yang saya. Jadi nanti kemungkinan ada beberapa peraturan yang di saya berbeda dengan peraturan di kelasnya Bu Heni. Jadi saya akan masuk di kimia komputasi itu mulai dari pertemuan awal sampai di UTS, dan Bu Heni akan melanjutkan setelah UTS. Ya. Oke, kita mulai. Jadi saya ucapkan selamat datang buat kalian di kelas kimia komputasi. Ya, dimana kimia komputasi ini akan diampu oleh dua orang dosen, yaitu saya sendiri dan Ibu Heni. Ya. Mata kuliah ini dia berada di semester genap, tepatnya di semester 2. Baik, kita masuk ke kesepakatan yang akan kita berlakukan selama kita kuliah kimia komputasi. Ya. Baik, ini mungkin bisa berlaku secara umum, juga bisa berlaku secara khusus. Ya, maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berlaku di peraturannya bisa sama kayak saya dan Bu Heni, atau juga berbeda. Ketika di saya bisa, nanti di Bu Heni berbeda. Jadi jangan kaget ketika nanti, loh kok di Pak John seperti ini, di Bu Heni kok seperti ini. Ya, tidak usah kaget, karena saya bilang dari awal, tata tertib perkuliahan ini bisa berlaku secara umum, bisa berlaku secara khusus. Tapi kalau di saya, ini juga berlaku. Yang pertama, tata tertib perkuliahannya adalah hari dan waktu perkuliahan itu sama dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jadi apa yang Ibu Sekjur sudah share, itulah yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba kita libur di hari kita kuliah? Baik, menurut peraturan surat edaran yang sudah beredar bahwa pembelajaran ini dilakukan secara blended learning, ya. Artinya bisa secara daring atau online dan bisa juga secara luring, tatap muka. Ya, jadi kalau misalnya belum diizinkan untuk kita tatap muka, kita akan terus secara online. Dan ketika libur nanti, ya, itu nanti sesuai dengan kesepakatan kita. Apakah misalnya di hari Selasa itu ada libur, terus kita sepakat, ya, mau kuliah atau tidak. Ya, kalau kuliah berarti pasti secara online. Kalau tidak juga tidak masalah, ya, karena kalau tanggal merah, hari libur itu adalah hak kita semua. Seperti itu. Cuma kalau di hari libur, kemungkinan waktunya tidak di hari dan tidak di jam perkuliahan, tapi bisa saja bergeser lebih cepat atau lebih lambat, ya. Untuk permasalahan nomor 1, apakah ada pertanyaan? Hari dan waktu perkuliahan? Tidak. Tidak, ya, berarti semua bisa sepakat, ya. Tidak ada, Pak. Kalau nanti ada libur, berarti Iya, Pak. kita akan sepakati bersama mau kuliah atau tidak, ya. Oke, kita masuk ke tata tertib perkuliahan yang kedua. Saya hanya mengizinkan keterlambatan masuk di room atau di kelas adalah 15 menit. Ya. Konsekuensinya apa, Pak, kalau misalnya saya terlambat? Ya. Untuk mahasiswa, konsekuensinya adalah kalian tidak akan saya anggap hadir. Artinya absen kalian tidak ada, ya. Tapi kalian boleh ada di dalam room untuk mengikuti perkuliahan atau di dalam kelas, boleh. Ya, yang kalian tidak punya hak adalah kalau terlambat itu mengisi absen. Yaitu kalian tidak punya hak. Jadi nanti saya akan memberikan 2 absen, ya, yang berlaku selama kita perkuliahan online. Kalau tatap muka berarti kan hanya 1 absen. Tapi kalau perkuliahan online itu ada 2 absen. Yang pertama, saya akan men-print screen foto kita bersama. Dan yang kedua, kalian akan mengisi daftar hadir yang akan saya share, ya. Jadi mulai minggu depan saya akan share daftar hadir itu di awal perkuliahan. Dan setelah 15 menit, ya, saya akan tutup linknya, ya. Jadi kalian mungkin punya linknya tapi tidak bisa masuk akses ke situ, ya. Jadi seperti itu. Saya hanya memberi keterlambatan 15 menit. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sendiri yang terlambat, ya? Bila saya dalam 15 menit atau sebelum perkuliahan tidak memberikan informasi di grup, maka saya nyatakan semua hadir, ya. Kalian semua nyatakan hadir, ya. Dan saya akan memberikan tugas pengganti kalau saya tidak hadir. Jadi kalau misalnya selama 15 menit saya tidak memberikan informasi apa-apa, berarti hari itu kita tidak kuliah. Tapi kalian akan saya beri absen. Nah, ketika saya tidak masuk tapi saya beri absen, absen itu akan berlaku 1 kali 24 jam. Ya, jadi kalian mau isi nanti misalnya jam 7 malam kah, jam 8 malam itu berlaku, ya. Tapi kalau misalnya mulai minggu depan itu mengisinya hanya 15 menit saja. Jadi saya akan memberikan waktu kalian mengisi absensi selama 15 menit baru kita mulai masuk ke perkuliahannya. Tapi kalau saya yang tidak ada informasi sampai 15 menit, berarti kalian silahkan melakukan aktivitas lain. Nanti tugas akan saya berikan. Itu pun opsional, apakah saya akan memberikan tugas atau tidak, seperti itu. Tapi intinya kalau saya tidak memberikan informasi sampai 15 menit setelah kuliah dimulai, berarti silahkan kalian melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, tata tertib yang ketiga, selama memungkinkan, mahasiswa wajib open kamera selama perkuliahan, ya. Sekali lagi ini selama memungkinkan. Kalau misalnya kalian punya
daerah itu sinyal susah, atau pada saat hujan-hujan itu biasanya kita agak kesulitan signal, maka itu silahkan close kamera untuk mengurangi bandwidth yang keluar masuk di handphone kalian. Tapi selama itu kalian mempunyai kualitas sinyal yang bagus, maka kalian wajib open kamera. Ya. Jadi open kamera ini berlaku untuk absen pertama, yang absen saya print screen, dan juga selama mengikuti perkuliahan, selama jam kuliah. Ya, sekali lagi ini ketika kondisi memungkinkan. Seperti saat ini saya tethering dari handphone. Ya, saya harap saya punya muka kelihatan terus. Ya, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ya, setiap mahasiswa wajib untuk mengumpulkan tugas yang diberi sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi beban tugas yang akan saya berikan itu saya memberikan batasnya itu sesuai dengan kemampuan maksimal mahasiswa. Jadi kalau saya bilang 1 hari, berarti tugas itu bisa dikerjakan selama setengah jam, seperti itu. Ya, jadi saya membandingkan diri saya dan kalian adalah 10 kali lipatnya. Jadi saya berharap waktu yang saya berikan tuh lebih dari cukup untuk mengerjakan. Ya, itu sudah termasuk kalau kalian mempunyai 2 tugas tambahan di hari yang sama. Jadi saya berharap setiap tugas itu wajib dikumpulkan. Ya, untuk kimia komputasi tidak ada toleransi keterlambatan mengumpulkan tugas. Ya, tidak ada toleransi keterlambatan mengumpulkan tugas. Tidak mengumpulkan tugas berarti nilai 0. Terlambat mengumpulkan tugas nilai 0. Jadi misalnya saya sepakati hari ini, tapi besok, tapi kumpulnya hari Kamis, sudah terlambat sehari. Berarti walaupun kamu kumpulkan, nilaimu adalah 0. Ya. Jadi itu adalah tata tertib perkuliahan secara umum. Ya, jadi mengenai tugas itu saya sudah konfirmasi. Ya, jadi saya sudah mengajar 1 angkatan di sini dan beberapa angkatan di universitas luar, dan saya rasa waktunya itu lebih dari cukup, ya, sangat lebih dari cukup. Baik, untuk tata tertib perkuliahan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya? Belum ada, Pak. Baik, saya lanjut. Tidak ada, Pak. Sepakat. Baik, ini adalah penilaian umum yang disepakati antara saya dan Bu Heni. Ya, jadi ada 4 kriteria penilaian di situ. Yang pertama adalah absensi. Yang kedua adalah tugas dengan persentase 40%. Yang ketiga adalah UTS 25% dan UAS 25%. Jadi tugas 40% ini pun terbagi 2. Jadi saya 20%, Bu Heni 20%. Nah, ini adalah penilaian umum yang berlaku di kimia komputasi. Ya, ini dia berlaku secara umum. Ya, baik saya dan Bu Heni, pasti penilaian ini sama. Seperti itu. Nah, sekarang ada penilaian bagian pertama atau yang saya sendiri. Ya. Jadi di saya itu absensi hanya saya berikan bagian 20% saja. Ya, jadi kalau kalian hadir 100% itu bagus seperti itu. Tapi kalau tidak, ya berarti saya hanya ambil 20%. Ya. Jadi kalian mau tidak hadir, mau hadir saat perkuliahan, itu terserah di saya. Ya, sekali lagi di saya, kalian mau hadir perkuliahan, mau tidak, terserah. Tapi kalian wajib mengumpulkan tugas. Ya, wajib mengumpulkan tugas. Ya. Di saya cuma ada 2 absensi, hadir dan tidak hadir. Ya.
Kalian mau izin sakit, saya anggap tidak hadir. Kalian ada, saya anggap hadir. Itu saja di saya. Ya, jadi kalian mau selama 6 pertemuan ke belakang ini kalian mau tidak hadir kah? Terserah. Ya, tapi yang penting tugas itu dikumpul dan kalian wajib untuk mengikuti UTS. Jadi selain wajib mengumpulkan tugas, kalian juga wajib mengumpulkan UTS. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Belum ada Pak, belum. Belum ada ya, berarti aman-aman lah ya. Nah, ini adalah materi perkuliahan yang akan kita pelajari ya selama setengah semester. Jadi dari hari ini sampai nanti sebelum UTS atau pertemuan ke-6. Ya. Kita sudah masuk di yang pertama ya, yaitu mengenai pertemuan awal dan mengenal komputasi. Terus minggu depan kita akan belajar mengenai pivoting. Kita belajar mengenai pivoting, dan kalau misalnya ada waktu berarti kita akan masuk ke pengolahan data biokimia. Terus pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai penggambaran molekul. Kenapa kita perlu belajar mengenai penggambaran molekul? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai Avogadro. Avogadro itu apa? Nanti kita lihat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terus selanjutnya kita akan pelajari juga tentang Marvin. Dan kalau misalnya ada waktu yang sempat, kita akan berbicara mengenai yang namanya program GPASI. Ya. Program GPASI adalah bagaimana kita menghitung laju reaksi enzim dalam membentuk produk, seperti itu ya secara umum. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada? Oke. Kalau tidak ada, saya berikan waktu 5 menit. Kalau ada yang masih mau minum air putih atau dan lain sebagainya, saya juga akan ke belakang sebentar. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, suara saya sudah kedengaran? Sudah Pak. Oke. Oke, slide saya sudah kelihatan juga ya? Sudah Pak.
Oke, saya berharap kita semua mem ya saya berharap kita semua mempunyai atau menatap layar yang sama, yaitu pengantar kimia komputasi dengan ada dua senyawa yang kita lihat di depan ya. Nah, sekarang kalau misalnya ya, saya minta kalian untuk menggambarkan dua senyawa itu atau dua senyawa yang sedang kalian tatap saat ini. Kira-kira kalian akan butuh waktu berapa lama untuk menggambar senyawa ini menggunakan aplikasi yang kalian tahu? Kira-kira kalian dalam menggambar struktur senyawa kimia begini, kalian menggunakan aplikasi apa? Masih belum tahu Pak mau pakai aplikasi apa. Oke, biasanya kalau di SMA, saya dulu nggak tahu kalau kalian, saya dulu SMA, saya memakai yang namanya Microsoft Word. Ya, jadi saya gambar pelan-pelan, saya buat dia punya word art, terus lainnya itu saya susun, saya bikin kemiringan. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Dan juga sudut yang terbentuk, panjang ikatan yang terbentuk itu kadangkala bisa tidak sama antara teori dan penggambarannya. Nah, dalam kimia komputasi kita akan diberikan beberapa aplikasi ya, yang dapat membantu kita untuk menginterpretasikan sebuah senyawa. Ya, jadi kalau misalnya dalam pembelajaran kita hanya membaca, kita hanya mengimajinasikan, tapi dalam kimia komputasi berdasarkan teori yang sudah kita pelajari, kita akan membuat senyawa yang kita pelajari tadi itu bisa kelihatan secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Sekali lagi, penggambarannya, aplikasinya itu dibangun berdasarkan teori yang sudah dipelajari ya. Nah, dalam kimia komputasi ini ya, itu dia juga bisa menjadi alat bantu. Software-software itu bisa menjadi alat bantu dalam membuat media pembelajaran ya. Jadi software yang akan kita pakai dalam kimia komputasi bisa membantu untuk membangun media pembelajaran. Tapi ya, software-software yang kita pakai nanti tidak selalu bisa dipakai untuk atau dalam media pembelajaran ya. Jadi kalian tidak bisa nanti di SMA kalian misalnya kalian mengajar kimia fisika, kalian menghitung laju reaksi ya. Saya akan memberikan kalian nanti kalau waktunya cukup software untuk menghitung laju reaksi, bagaimana enzim mengubah reaktan menjadi produk ya. Kita bisa kasih itu, tapi mahasiswa atau siswa yang kita ajar harus lebih dulu paham teorinya ya. Tidak bisa mentah-mentah langsung kita kasih dia punya software. Kita harus mengerti dulu teorinya, kita harus mengerti dulu strukturnya, kita harus tahu dulu komposisinya, kita harus tahu dulu berapa persen atom-atom penyusunnya. Baru dengan aplikasi dalam kimia komputasi kita pakai untuk menghitung berapa panjang antara ikatan, berapa panjang antara atom yang satu dengan atom yang lain. Contohnya
dalam kimia komputasi dan software yang nanti akan kita pelajari, kita bisa menghitung berapa jarak antara C di nomor 2 dan C nomor 1. Ya. Berapa juga kita bisa hitung C yang di nomor 10 dengan C yang di nomor 19. Ya, itu bisa kita hitung panjangnya berapa. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau di SMA kita harus hitung berdasarkan data-data yang kita punya, seperti itu. Sehingga di SMA itu biasanya diberikan senyawa yang sudah umum. Ya, tapi kalau nanti kita bisa menghitung senyawa-senyawa yang tidak umum. Ya. Oke. Nah, itu adalah pengantar kimia komputasi. Kira-kira nanti apa yang akan kita pelajari? Ya seperti itu. Jadi kita akan menggunakan software untuk menggambarkan ya, hasil dari teori yang sudah kita pelajari. Baik, kita belajar sekarang apa itu definisi dari kimia komputasi. Ya. Kimia komputasi adalah cabang ilmu kimia yang menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi yang dapat melengkapi data eksperimen pada struktur, sifat, dan reaksi suatu zat atau senyawa. Ya, jadi dari kimia komputasi tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kita akan menggunakan komputer. Tentunya komputer tidak hanya komputer, ya, tapi kita harus memasang aplikasi apa yang dipakai, ya, sehingga kita bisa menghasilkan informasi yang lebih, ya, untuk melengkapi data eksperimen seperti contohnya struktur, sifat, dan reaksi suatu zat. Baik, mata kuliah komputasi ini mencakup pembelajaran tentang konsep dasar kimia yang menyangkut metode kimia komputasi dan penerapannya. Ya, cuma nanti 2 atau 3 pertemuan awal kita akan kenal dulu beberapa aplikasi kimia komputasi yang standar yang bisa dipakai oleh semua, dan itu cukup lengkap dan cukup membantu. Ya. Itu ayam mau dipotong ya. Oke. Cakupan materi kuliah ya. Jadi kita akan belajar tentang ruang lingkup kimia komputasi dan pemodelan molekuler, terus metode kimia komputasi yang terdiri dari mekanika molekuler, semi empiris, ab initio dan koreksi, dan korelasi elektron. Serta hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas juga akan dibahas dalam kimia komputasi. Tapi untuk yang hubungan nanti kita akan lihat kalau misalnya waktunya bisa dapat, maka kita akan melakukannya. Ya. Selanjutnya dalam kimia komputasi juga kita akan melakukan praktikum atau demo perangkat lunak, sehingga kita bisa mengetahui penggunaan pemodelan molekul dalam menyelesaikan permasalahan kimia. Ya, jadi saya akan memberikan softwarenya dan juga saya akan mengajar kalian bagaimana cara memakai aplikasinya. Mudah-mudahan ada yang sudah pernah sehingga kita bisa lebih cepat. Nah, ini tujuannya mahasiswa dapat menjelaskan tentang beberapa metode kimia komputasi dan juga dapat membedakan keunggulan dan kelemahan setiap metode kimia komputasi sehingga dapat menerapkan dalam penentuan sifat molekul sederhana. Jadi sifatnya itu bisa berupa panjang ikatan, berapa titik didihnya, berapa titik lelehnya. Kalau misalnya kita buat sembarang molekul, kita bisa tentukan berapa mR-nya, berapa titik didihnya, dan lain sebagainya.
Oke. Kita masuk ke pemodelan molekul. Ya, jadi pada masa lalu itu sains ditunjukkan oleh kaitan antara eksperimen dan teori. Bahkan ketika saya dulu belajar kimia di SMA, saya lulus SMA tahun 2005, itu saya di Merauke masih berada di pola pikir bahwa sains itu hanya eksperimen dan teori. Dan dalam eksperimen, sistemnya itu diukur dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk numerik. Jadi contohnya, misalnya kalau saya mau titrasi asam dan basa, kira-kira untuk menetralkan 0,1 molar HCl dibutuhkan berapa NaOH, ya kita hitung ya reaksi penetralan. Setelah itu kita uji coba, ya kita punya 0,1 molar HCl, 0,1 molar NaCl. Kita punya 0,1 molar HCl, kita punya 0,1 molar NaOH. Setelah itu kita campurkan 1 mili, kira-kira bisa menetralkan tidak? Kita ukur dengan apa? Dengan kertas lakmus. Sehingga semuanya itu dalam bentuk angka. Ya. Sedangkan dalam teori, model suatu sistem pada umumnya disusun dalam bentuk himpunan persamaan matematika. Ya, jadi dalam teorinya kita bikin reaksinya HCl plus NaOH menjadi H2O plus NaCl, seperti itu. Ya, jadi dalam bentuk persamaan matematika. Jadi kalau 0,1 molar mula-mula yang bereaksi berapa, di akhir akan beroleh berapa. Nah, itu yang dulu. Ya. Dalam banyak hal, pemodelan diikuti oleh penyederhanaan dalam rangka menghindari kompleksitas perhitungan, sehingga sering aplikasi dan model teoritis ini tidak dapat menjelaskan bentuk nyata dari sistem makroskopis seperti sistem larutan, protein, dan lain-lain. Namun, ya ini kita masuk ke sejarahnya. Perkembangan kimia komputasi yang sangat pesat dimulai pada tahun 1950-an. Dia telah mengubah deskripsi suatu sistem kimia dengan masuknya unsur baru di antara eksperimen dan teori, yaitu eksperimen komputer. Ya, saya tidak tahu di Indonesia itu dimulai kapan, ya komputasi. Tapi dari saya tahun 2000, ya tahun 2000-an, kalau saya baca sejarahnya dan bagaimana kimia komputasi di kampus S1 saya itu diberlakukan, itu sudah dari tahun 2000-an. Jadi dosen-dosennya itu sudah mulai untuk mengenalkan teori atau eksperimen menggunakan komputer, ya dengan senyawa-senyawa sederhana dulu, ya. Jadi waktu itu di kampus saya di S1 itu belum canggih-canggih, jadi kita masih melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Tapi kalau di luar Indonesia, di luar Papua pada saat itu saya kurang tahu apakah di universitas-universitas besar itu sudah ada komputasi atau belum. Tapi yang saya tahu waktu saya S2 pun itu mulai booming tahun 2000-an. Ya. Di ITB dulu juga itu sudah mulai booming tahun 2000-an yang saya tahu, ya. Seperti itu. Nah, model menggunakan hasil pakar teoritis tapi perhitungan menggunakan algoritma tertentu dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi kalau misalnya kita punya teman yang ada di teknik informatika atau sistem informatika, itu mereka belajar yang namanya bahasa pemrograman. Ya. Nah, dengan bahasa pemrograman itu dibuatlah suatu algoritma, dan algoritma itu untuk menjalankan suatu aplikasi, ya, dan itu tentunya sesuai dengan yang saya bilang dari awal, teori-teori yang kita pakai itu dimasukkan ke dalam software, ya, sehingga bisa dijadikan aplikasi untuk
kita pakai membuktikan teori dan praktek kita. Ya, misalnya dulu kita belajar bahwa penetralan 0,1 molar HCl oleh 0,1 molar NaOH misalnya 1:1. Itu secara teori dan eksperimen, setelah kita teori dan eksperimen. Nah, sekarang secara komputasinya bagaimana? Apakah betul atau tidak? Nah, itu sekarang komputasi bisa menjadi alat bantu, ya. Baik. Pertanyaannya, mengapa perlu kita belajar kimia komputasi? Kan cukup dengan teori kita mengerti, terus kita bisa aplikasikan dalam praktek, baik dalam praktek laboratorium ataupun menghitung. Bukankah itu cukup? Ya. Jawabannya, ya, kimia komputasi ini hadir, ya, untuk mengurangi beberapa beban yang mungkin saja tidak bisa kita gapai atau tidak bisa kita tanggung. Contohnya biaya, terus waktu, ya. Karena dalam kimia itu sebenarnya banyak masalah yang bisa dikaji, ya. Tapi tidak cukup hanya dengan teori dan kerja laboratorium, ya. Dia harus ditambah dengan komputasi. Ya, karena di situ saya kasih alasannya, tidak mungkin setiap perhitungan dengan kalkulator. Ya, tidak mungkin. Terus ada beberapa reaksi yang berbahaya kalau kita langsung melakukannya. Kita butuhkan alat dan lain sebagainya. Terus bahan-bahan yang mahal untuk kerja lab, ya. Sehingga orang, ya, itu dibandingkan mendatangkan bahan-bahan lab, ya, itu mereka lebih memilih untuk membangun lab. Membangun lab itu biayanya lebih murah daripada mendatangkan alat-alat dan bahan-bahan kimia. Sekali lagi, membangun gedung laboratorium itu lebih murah ketimbang kita beli alat dan bahan-bahan kimia, ya. Sehingga solusinya apa? Ya udah, kita pakai yang namanya komputasi, ya. Seperti contohnya yang nanti kita akan pakai untuk menghitung bagaimana kerja enzim. Enzim itu mahal, ya. Contohnya enzim yang saya pernah pakai itu alfa amilase, ya. Alfa amilase itu diekstrak dari kita punya air liur, ludah, saliva, dan bukan dieksperimenkan, jadi dibuat kembali, ya. Jadi setelah bahan-bahannya orang sudah tahu, sudah bisa ekstrak dari saliva, habis itu dibuatlah tadi enzim alfa amilase dalam bentuk bubuk, ya. Itu 10 gram saja harganya sampai 15 juta, hanya 10 gram. 10 gram itu kalau kalian bayangkan, ini contohnya snack favorit saya. Kalau kalian bayangkan ini springless. Springless ini dia punya berat itu hanya 100 gram, yang segini, 1/10-nya, ya, itu harganya 15 juta. Jadi kami kalau pakai itu sedikit sekali, ya. Karena yang pertama mahal, dan yang kedua kan tidak perlu banyak-banyak, ya, kita bisa buat efektif, bisa lebih efektif, ya. Terus selanjutnya, mengapa kita perlu belajar komputasi, ya kan? Untuk membuktikan ada kaitan antara matematika, komputasi, dan sains. Sekali lagi, matematika itu penting, makanya kalian hanya perlu tambah kali kurang bagi. Tambah kali kurang bagi, itu yang perlu kalian miliki, skill itu dalam komputasi saat ini. Tambah kali kurang bagi artinya tidak hanya bilangan bulat, tapi juga bilangan desimal 0,05 kali 0,12, ya. Tapi nanti kalian akan terbantukan dengan aplikasi
dan juga kalkulator. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum. Oke. Mbak belum. Oke, kita akan masuk ke salah satu metode di komputasi, yaitu metode perhitungan. Ya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana metode perhitungan dalam kimia komputasi. Ya, jadi dalam kimia komputasi ada mekanika molekular, ada metode struktur elektronik, dan metode struktur elektronik itu terbagi ada secara ab initio, semi empiris, density functional theory. DFT itu saya lupa apa kepanjangannya. Sorry, DFT itu ya. DFT itu adalah density functional theory atau DFT, dan post SCF. Ya. Jadi kimia komputasi itu kita bisa belajar mekanika molekulernya, kita juga bisa belajar metode struktur elektronik. Metode struktur elektronik seperti apa untuk senyawa-senyawa yang senyawa-senyawa ionik. Ya, senyawa-senyawa ionik yang artinya dia punya muatan. Seperti itu. Ya. Baik. Ini adalah contoh-contoh software yang bisa kalian pelajari sendiri dan juga ada beberapa yang akan kita pakai. Sorry, yang di sini tidak akan kita pakai. Ini software-software yang sudah lanjut. Ya, tapi kita akan belajar yang lebih sederhana saja. Yang kayak tadi, Marvin dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian mau mempelajari yang ini, yang lain, silahkan ya, di YouTube banyak sekali dia punya tutorial. Selama kalian mau, pasti kalian bisa pelajari ini. Ya, saya juga bukan orang yang secara spesifik mempelajari kimia komputasi. Ya, saya juga belajar dari internet, belajar tutorialnya dari YouTube seperti itu. Kita bisa, ya. Tinggal ketika kita belajar, kita padu-padankan dengan apa yang membuat kita penasaran di buku. Misalnya, saya mau membuat ya, suatu senyawa yang ini kita hubungkan aja dengan COVID ini kan. Kita hubungkan dengan COVID ini. Nah, sebelum kita melakukan uji labnya, kita bisa melakukan ujinya secara komputasi. Ya, gimana caranya? Pertama kita pilih dulu software apa yang mau kita pakai. Misalnya saya mau pilih software Marvin atau software apapun. Ya. Setelah itu saya cari database protein. Database protein di mana? Nanti kita belajar. Ada kita cari. Ada webnya untuk mencari database protein. Setelah kita cari database protein, ya. Setelah itu kita lihat struktur dari virus corona itu bagaimana. Ya, sekarang sudah banyak. Bahkan sejak corona ini menyerang, kita bisa cari ya jurnal-jurnal dan database COVID itu hampir di seluruh dunia. Itu dibuka free. Ya, dibuka free untuk kita pelajari. Nah, dari situ kita bisa utak-atik kira-kira COVID ini dia menyerang protein apa. Ya, kalau misalnya kalian mengikuti kemarin seminar, bagaimana yang seminar tentang COVID yang dibuat oleh Himpunan Kimiawan Indonesia, Papua dan Papua Barat. Nah, di situ ya, kalian bisa tahu, oh ternyata COVID ini dia menyerang protein ini. Dia masuk ke tubuh manusia melalui protein ini. Dari protein itu kita bisa utak-atik sehingga kita bisa menemukan ya, kira-kira cara yang lebih efektif ya, itu bagaimana untuk menemukan vaksinnya. Ya, seperti itu. Ya,
ini adalah ruang lingkup atau apa saja sih yang nanti bisa kita buat, ya. Atau apa saja sih yang terkandung, apa saja sih yang kita pelajari ketika kita diskusi nanti tentang satu software seperti itu. Di situ nanti ada dinamika molekulernya, ada mekanika statistiknya, ada pemodelannya, ada hubungan struktur dan sifatnya. Jadi kalau misalnya senyawanya seperti ini, saya punya titik didih berapa, titik lebur berapa. Kalau misalnya satu atomnya saya ganti, kira-kira panjang ikatannya apakah sama atau tidak. Nah, dari situ bisa kita lihat. Ya. Baik, ini ya. Jika kalian nanti tertarik untuk melakukan penelitian kimia komputasi, tapi untuk saat ini kita di jurusan kita ya kita belum buka untuk penelitian kimia komputasi ya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, bisa kalian pelajari. Tapi untuk kalian melakukan penelitian dan membuat skripsi kimia komputasi ini belum seperti itu. Terus nanti muncul pertanyaan, Pak, itu kan kakak-kakak ada itu penggunaan media games dan lain sebagainya. Iya, itu media pembelajaran, bukan secara spesifik kimia komputasi. Ya, karena kimia komputasi itu menghitung ikatan dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi, bagaimana titik didih. Ya, kita tidak bermain game di sini. Ya, tapi kita menemukan sebuah fenomena. Jadi nanti kalau yang kakak tingkat tadi media, nah itu beda dengan kimia komputasi yang ini, yaitu dia lebih ke arah media pembelajaran. Bagaimana media itu mendelivery atau mengantarkan maksud dari guru ke anak murid. Tapi kalau kimia komputasi itu alat bantu kita untuk menemukan fenomena yang ada dalam suatu senyawa atau suatu reaksi, ya. Nah, beberapa pertanyaan yang dapat dibuat kalau nanti kalian tertarik untuk membawakan ya atau mempelajari kimia komputasi ini, yaitu apa yang ingin kita ketahui. Terus bagaimana keakuratan perhitungannya. Keakuratan perhitungannya nih bisa nanti sampai ke berapa biaya produksi. Ya, itu bisa. Ya, kalau kita tahu bahannya berapa, waktunya berapa, tentunya kita bisa menghitung berapa biaya produksinya. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya dan jawabannya sudah saya berikan di depan kita semua, bahwa teknik komputasi tidak akan menggantikan eksperimen. Sekali lagi, teknik komputasi tidak akan mengganti eksperimen. Komputasi hanya membantu keakuratan dari teknik eksperimen, dan juga bisa menjadi langkah awal sebelum kita melakukan eksperimen. Ya, jadi kalau kita sudah menguasai komputasi kimia, kita sudah tahu, oh nanti reaksi A dengan B itu seperti ini, waktunya sekian menit, panas yang dibutuhkan sekian derajat Celcius, itu secara komputasi. Tapi secara eksperimen di laboratorium pasti berbeda, tapi perbedaannya tidak banyak. Kenapa? Karena dalam komputasi itu kondisinya adalah sangat-sangat ideal. Tapi ketika kita melakukan praktikum di lab, ya, itu ada beberapa kondisi yang tidak ada di software. Jadi komputasi ini membantu kita, ya, membantu kita menemukan keakuratan. Ya, kalau di komputasi kita bisa dapat 90%, setidaknya ketika nanti kita melakukan eksperimen di lab 80% atau 75%. Ya, mendekati apa yang sudah kita lakukan secara komputasi. Karena sekali lagi, dalam eksperimen di laboratorium ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi, baik secara alat, misalnya ketika kita melakukan eksperimen terus tiba-tiba listrik tidak stabil, listrik padam, atau ketika kita melakukan eksperimen
tiba-tiba kita kurang enak badan, tapi kita harus melakukan di hari yang sudah kita tentukan. Banyak faktor dalam eksperimen, sehingga ketika kita punya keakuratan eksperimen bisa mendekati keakuratan teknik komputasi, itu sudah sangat bagus ya. Tapi teknik komputasi tidak akan bisa menggantikan eksperimen. Nah, ini tadi ya. Pada tingkat praktis kita ingin belajar bagaimana membuat sesuatu atau sintesis suatu bahan, dan bagaimana menggambar sesuatu yang harus dibuat atau analisis. Ya, dalam mensintesis suatu bahan, itu tentunya kalau kita langsung ke lab eksperimen, pertama waktu akan banyak terbuang, yang kedua biaya akan banyak terbuang. Tapi kalau kita mulai, kita sudah tahu teorinya, terus kita pakai komputasi untuk mensimulasikannya, baru kita lakukan di laboratorium, itu akan banyak sekali menghemat waktu, banyak sekali menghemat dana ya. Jadi komputasi tidak menggantikan eksperimen, tapi komputasi membantu eksperimen untuk menemukan sesuatu yang lebih ideal ya. Dan sekali lagi, pada tataran intelektual kita ingin mengetahui aturan yang menggambarkan perilaku kimia. Ini yang saya bilang dari awal, bahwa ya, ada kondisi-kondisi yang tidak ada dalam kimia komputasi ya. Kimia komputasi ketika kita merunning suatu sintesis bahan dan sintesis suatu senyawa ya. Kalau mati lampu kita bisa ulang dari awal, atau misalnya kita punya komputer error, kita bisa ulang dari awal, bisa install di komputer lain terus kita lakukan. Tapi kalau di lab, ketika kita ada 10 langkah yang harus kita lakukan, tapi langkah kelima kita gagal ya, kita tidak bisa lanjut ke langkah ke-6, kita harus balik lagi ke langkah pertama, seperti itu ya. Ya, ini beberapa contoh-contoh topik riset yang saya ambil di internet. Jadi bagaimana studi komputasi itu menggambarkan atom dan molekul ya, jadi kita bisa lebih, misalnya ada suatu sintesis bahan ya, terus kita bisa melihat struktur yang lebih stabil tuh yang mana, kenapa dikatakan lebih stabil, apa yang mempengaruhi kestabilannya. Nah, itu secara komputasi ya. Tapi dalam mensintesisnya secara langsung biar kelihatan oleh mata, itu dengan cara eksperimen. Dan beberapa contoh topik riset yang lainnya. Baik, itu adalah pengantar komputasi kita pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Baik, ya saya harap kecukup jelasan ini bisa terus berlanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin saya minta kalau misalnya ada yang kesusahan untuk kesusahan dalam perkuliahan ya, dalam perkuliahan baik itu tidak mempunyai pulsa data dan lain sebagainya, ya silakan saja bergabung, misalnya satu orang 2 handphone ya, itu silakan dilakukan ya. Saya tidak membatasi bahwa satu orang harus 1 handphone, tapi kalau misalnya bisa berbagi itu lebih baik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke, kita ada 11 orang. Kayaknya tadi ada 2 orang yang belum datang, belum hadir ya. Iya, Pak. Siapa yang belum hadir ya? Lydia dan Filomena. Itu kenapa tidak hadir ya?
Oh, belum beres ya KRS-nya. Oke lah, tidak apa-apa. Oke, baik. Silakan open kamera, saya akan absen. Seperti yang saya bilang tadi, print screen. Ini yang tidak kelihatan di saya ya, itu Dea, Husnul Khotimah, Everista, Lilis, sama Liberata. Oke, Liberata sudah muncul. Dea masih belum. Oke, Everista. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Saya ulang, ada tiba-tiba ada yang hilang. Ya, Lilis, Dea, Husnul, Liberata tiba-tiba hilang. Sabar ya. Oke, kayaknya memang mereka hilang. Tidak masalah. Oke, baiklah, saya screenshot sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama Pak. Baik, demikianlah perkuliahan kita Sama-sama, hari Pak. ini. Sampai Sama-sama. jumpa di minggu depan. Ya, selamat siang. Siap Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, nanti absennya akan saya share di grup. Baik, Pak.